Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Gimana nih kabar kalian? Udah lama banget ya Mimin nggak muncul-muncul. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya guys, dari Babang Jin kita update lagi. Setelah Mimin baca ceritanya makin seru aja nih Babang Jin kita. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Akhirnya kita melihat lagi ya Gili kesayangan kita. Ini sudah hampir 3 bulan sejak kepergian Tuan Muda mencari Keidrat, ucap Gili. Gili juga melanjutkan perkataannya. Tuan Muda selalu membuatku khawatir dengannya. Apa dia nggak tahu hal itu Tuan Murakan? Murakan pun di sini berusaha menenangkan strawberry pie-nya. Tenanglah strawberry pie-ku. Saat Seven Colors melihat ini, bukannya mereka tahu kalau Keidrat itu memuja Jin. Itu tak akan jadi masalah, Jin punya pria tua itu untuk melindunginya, ucap Murakan. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Jin sudah berada di belakang Murakan mendengarkan percakapannya dengan Gili. Dan sontak saja Gili langsung menyambut Jin. Tuan Muda, syukurlah Anda kembali dengan sehat. Ya, aku telah kembali Gili, dan ini adalah buku sihir yang kudapatkan. Dan tolong Murakan terjemahkan buku ini, ucap Jin dengan langsung to the point. Scene pun berpindah ke kediaman keluarga Rakandel, Garden of Swords. Seluruh saudara Rakandel kecuali 3 orang sedang menyantap makan malam. Dari gambarnya aja kerasa banget ya aura sangat mencekam. Di tengah perjamuan itu, ternyata mereka telah membaca kabar bahwa Keidrat Hall telah terbunuh oleh Jean Grey. Haitona berkata di depan saudara-saudaranya kalau ia sangat yakin Jean Grey itu adalah nama samaran dari si bungsu. Daytona pun berusaha untuk mengerem Haitona agar tidak memperburuk keadaan. Mendengar perkataan Tona bersaudara membuat Miu Rakandel marah besar. Sebab ia menilai Tona bersaudara sangat bodoh. Mengatakan kalau Jin hanya flag bearer cadangan dapat mengalahkan Keidrat yang merupakan 9-star mage. Mulai risih dengan tingkah laku adik-adiknya, Mary Rakandel menyuruh semuanya untuk tutup mulut. Bahkan kita tak boleh bahas soal ini. Padahal baru saja aku ikut berbicara. Dari tadi si Tona bersaudara berbicara terus, tapi kau tiba-tiba menyuruhku diam, ucap Dipus tak terima. Kelihatan banget ya kalau ada 2 kubu di antara mereka. Satu kubu pro ke Jin dan satu lagi berusaha menjatuhkan Jin. Oke, sudah semuanya. Ini adalah kali pertama kita makan bersama setelah sekian lama. Jadi jangan mudah terpancing emosi. Tapi aku sependapat dengan Haitona kalau si bungsu berpeluang untuk menghabisi Keidrat Hall. Miu yang sangat terkejut mendengar perkataannya, ia pun langsung memotong perkataan Joshua. Dan tentu saja itu mustahil bagi si bungsu untuk melakukannya sendirian. Hal ini bisa saja dengan bantuan anak itu. Siapa lagi kalau bukan Yona Rakandel, tambah dari Joshua. Dipus di sini sudah terlihat semakin marah. Ia seketika terpancing setelah mendengar kata Yona Rakandel. Cukuplah kak, apa kau begitu membenci Jin dan mewaspadai si bungsu? Dan kau bahkan menyeret Yona Rakandel. Aku sudah sangat muak dengan taktik busukmu ini. Situasi pun mulai pecah dan kali ini Mary Rakandel mulai ikut dalam pembicaraan. Ia juga menyuruh Joshua untuk menjelaskan perkataannya barusan. Santailah adik-adikku, ini hanyalah sebuah spekulasi. Aku tak perlu mempertanggungjawabkan semuanya. Lagian seorang mage 9-star sudah mati, tapi penyebabnya masih belum jelas. Terkecuali kematian itu diakibatkan oleh Nameless. Jika seperti itu, maka situasi akan menjadi sulit. Jadi guys, Nameless itu adalah organisasi assassin terbaik dan salah satu anggotanya adalah Yona Rakandel, yang telah diperintahkan langsung ikut ke dalam Nameless oleh ayahnya sendiri. Oke, kita lanjut. Setidaknya itulah yang aku pikirkan agar si bungsu dapat menarik perhatian. Akhirnya ia membuat kesepakatan dengan Nameless dan Yona yang merasa ditelantarkan oleh keluarga akan turut menolongnya agar berpihak padanya. Di sini antusias Mary pun semakin memuncak karena ia akhirnya mendengar Joshua mengatakan pendapatnya tentang Jin dan Yona. Miu pun akhirnya sependapat dengan Joshua dan ikut-ikutan menuduh Jin dan Yona sedang bersekutu. Dan boom, tiba-tiba serangan terjadi kepada Miu.
Ternyata Mary lah yang menghajar Mew barusan. Untungnya Mary ditahan oleh Diffus. Kalau nggak gitu bisa babak belur ya si Mew. Emosi Mary yang sudah berada di puncak berkata, kalau semakin ia bertingkah seperti itu, maka semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Joshua. Tak lupa Mary memperingati jika mereka melukai Yona, maka ayah tidak akan diam begitu saja. Joshua yang melihat keributan itu hanya bisa tersenyum manis ke hadapan Mary. Melihat situasi yang semakin memburuk, Diffus berusaha untuk menasihati Joshua agar tidak menghasut persoalan kematian Kedrat dan ancaman-ancaman lainnya. Oke Diffus, kalau begitu kau tak perlu mengeluarkan pedangmu, ucap dari Joshua. Jadi Tona bersaudara, semoga kalian kali ini bisa diandalkan, ucap Joshua pada Tona bersaudara yang hanya terdiam semenjak Mew buka suara. Scene pun berpindah dan memperlihatkan terdapat dua orang yang melakukan percakapan di sebuah teras. Ya, ternyata karakter favorit Mimin ya. Di sini Fredrin Zivel berkata, bisakah kau meluangkan waktumu besok atau lusa? Ayo kita bertemu dengan Jin, jangan khawatir aku punya rencana loh. Scene pun berpindah lagi ke sebuah ruangan. Seorang pelayan memberikan informasi mengenai Dante Hairan dan Fredrin Zivel yang mengobrol. Ada rumor yang mengatakan kalau hubungan mereka berdua tidak bagus. Tapi dengan pertemuan mereka kemarin, maka sudah dipastikan kalau rumor itu tidaklah benar. Ya, tidak masalah apakah ini benar atau tidak. Ini akan menjadi alasan yang bagus untuk menekan pergerakan Zivel. Beritahu informasi relevan kepada pers, ucap dari Raj. Baiklah, saya mengerti tuan, ucap pelayan itu. Scene kemudian memperlihatkan suasana di kediaman Jin. Di sini Julia menghadang Jin untuk pergi lagi dan tak hanya Julia, bahkan Lily pun ikut berusaha mengubah pikiran agar Jin tidak pergi. Kau bahkan belum mendapatkan istirahat yang cukup, tapi kau malah pergi lagi. Dan kenapa kau harus pergi ke desa berbahaya Nameless Samil? Tanya Gili penasaran. Ada sesuatu yang harus kau ambil dan ada seseorang yang ingin aku temui Gili. Mendengar Jin ingin bertemu seseorang di desa Nameless Samil. Jangan-jangan maksud tuan muda? Itu tidak salah lagi, itu pasti Nona Yona. Yah, di sini Yona telah mendengar banyak hal tentang perjalanan Jin dan pencapaian-pencapaian lainnya. Apakah si bungsu akan datang ke Samil? Aku penasaran, sekuat apa dirinya, aku ingin bermain dengannya. Jin yang hendak pergi sedang mengobrol pada kasbir. Tiba-tiba Burakan masuk ruangan dengan panik sambil berkata, "Hei bocah, aku sudah menyelesaikan menerjemahkan buku ini. Sini akan kutulis di punggungmu itu. Bagus, dengan ini kau akan bisa menggunakan sihir Kedrat tanpa masalah." Saat menerjemahkannya, aku melihat hal bagus yang berisi banyak sihir yang berguna. Meskipun kalau sekelompok Seven Star Mage menyerangmu, kau bisa mengalahkan mereka dengan sekali serang, ucap dari Murakan. Bagus, aku harus mencobanya sekarang. Jin pun langsung mempraktekkan kekuatan baru yang ia dapatkan. Tak disangka olehnya seseorang teriak memanggil-manggil Jin dalam kesakitan, karena ia ikut tersedot ke dalam kekuatan Jin. Mendengar teriakan seseorang, sontak saja Jin langsung memantulkan spell cast-nya. Rupanya dia adalah Enya ya guys, fans garis kerasnya Jin. Itu sangat hebat tuan muda, sampai-sampai aku bisa mati, ucap Enya terbata-bata. Bisa ditebak ya betapa kesalnya Quickhantel dengan tingkahnya Enya sekarang. Sepertinya ia sudah mengganggumu Jin, ini semakin memburuk dari hari ke hari, ucap dari Quickhantel sambil menggendong Enya yang sudah tak sadarkan diri. Jin pun langsung mengatakan kalau kejadian ini adalah salahnya dan ia akan meminta maaf pada Enya saat ia tersadar. Quickhantel pun langsung memotong Jin. Ia berkata, "Tidak, dialah yang salah. Selain itu aku dengar kau akan pergi ke Samil. Mungkin kau sudah tahu seluruh Samil adalah wilayah latihan untuk Nameless. Pengunjung tidak bisa bebas pergi ke sana karena mereka mungkin akan menghabisinya. Saat ini kau mungkin bisa menahan serangan mereka. Tapi semakin lama kau tinggal di Samil, semakin kuat lawan yang harus kau hadapi. Pada akhirnya, pembunuh terbaik akan datang mengejarmu. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu ataupun keselamatan kakak tertuamu dari pembunuh Nameless yang sebenarnya. Jadi, ambillah ini, ucap dari Quickhantel sambil mengeluarkan sesuatu yang terbungkus dengan kain.
Kui Kantel melanjutkan perkataannya. Ini dinamakan harta nameless assassin. Jika ada pembunuh yang tak bisa kau tangani, tunjukkan ini padanya, maka kau dipastikan akan selamat. Jin pun dengan lega berkata, terima kasih Nona Kui Kantel, aku tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Kui Kantel pun berkata, jika kau melakukannya dengan baik, kontraktorku akan merasa aman saat kau kembali bantu Enya dalam latihannya. Itulah permintaan kecil dariku. Keesokan harinya pada tanggal 4 September 1796, Jin telah melakukan perjalanannya ke kota Samil. Sesampainya di perbatasan pintu masuk selatan, terdapat 2 orang penjaga pintu yang mencegat Jin untuk masuk dan meminta ID pengenal. Sambil menerima tanda pengenal yang diberikan oleh Jin, penjaga itu pun mempertanyakan maksud dan tujuan Jin datang ke kota itu. Ya, aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan pengalaman, ucap Jin dengan singkatnya. Wah, semangat yang bagus anak muda. Kau pasti mendapatkan pengalaman yang bagus di dalam. Jadi masuklah. Kau bisa mengambil tanda pengenalmu saat semuanya sudah selesai. Aku punya permintaan untukmu. Apakah peraturan nameless berlaku pada pengunjung saat mereka masuk? Dan tiba-tiba saja, kurir kereta itu langsung menyerang Jin sesampainya mereka di perbatasan kota Samil. Ada salah nyari lawan ya nih orang, sekali hantam langsung KO. Jin pun melempar koin ke kepala kusir itu. Ia berkata, kau mengeluarkan niat membunuh selama perjalanan ke sini. Kau tidak punya bakat menjadi assassin. Cepat, carilah pekerjaan lain. Tak lama kemudian, Jin diperbolehkan masuk oleh para penjaga di sana. Dan inilah dia, kota assassin Samil. Putih pucat, warna yang melambangkan nameless. Itu karena mereka yakin tidak akan meninggalkan noda darah meskipun memakai pakaian putih. Dalam benaknya Jin berkata, aku bisa melihat orang di depanku, tapi aku hampir tak bisa merasakan hawa keberadaannya. Tempat ini lebih indah dari yang kupikirkan dan itu membuatku takut. Di kota bersih dan sunyi ini, tidak ada yang tertangkap dan para kadet yang meningkatkan kemampuan membunuhnya sepanjang waktu. Bisa tinggal di gedung nameless yang berdiri tinggi di sana. Pengunjung hanyalah lawan spesial bagi mereka dan setiap hari mereka membunuh satu sama lain. Karena itu, resiko terbunuh di penginapan sangat tinggi. Aku tidak ingin bekerja keras seperti yang kulakukan di kompetisi kosmos. Jin pun langsung saja menuju ke penginapan. Hahaha, kau sangat konyol. Apa kau ingin menyewa kamar? Apakah kau tahu, kau akan melawan para kadet nameless di Samil. Yang mana kau tahu kan, mereka akan mengincarmu di sini. Kenapa kau tak cari tempat selain penginapan saja? Ya, simpelnya aku tidak ingin menemui banyak tamu saat malam hari, ucap singkat dari Jin. Oke, masuklah anak muda. Tapi aku tak menginginkan uangmu. Karena kau akan membayar dengan nyawamu sendiri. Pakailah kamar yang ada di lantai atas. Percayalah, aku tidak akan menyerangmu saat kau menggunakan kamarnya. Setelah orang itu meninggalkan Jin di kamar, Jin pun segera mengemas-emasi barangnya sambil berkata dalam benaknya, apakah ini hanyalah jebakan? Tapi setidaknya aku bisa istirahat dengan nyaman. Aku harus membuat rencana sekarang. Tiba-tiba Jin mendengar suara tepukan tangan di dekatnya. Waduh, baru aja duduk 5 menit, udah dimulai nih guys. Emang serem ya kota nameless Samil. Sialan, aku tak bisa merasakan apapun. Di mana orang itu? Gumam Jin yang terkejut. Tak disadari olehnya, terdapat seseorang yang berada di dalam kamarnya tergantung di atas langit-langit. Hampir saja ketahuan, ucap dari Yona. Aku melihat seorang bocah yang mirip dengan si bungsu sedang berkeliling di kota, jadi aku mengikutinya. Betapa semangatnya aku mengetahui bocah itu adalah si bungsu. Ternyata Kak Yona udah mantau Jin sampainya Jin di kota ini. Keren juga ya Kak Yona gak ketahuan sama si Jin. Oke, kita balik ke perspektif dari Jin. Ia berkata, apa aku salah? Aku yakin itu adalah suara tepukan yang asalnya dari atap. Apa aku berhayal karena aku lebih sensitif sekarang? Ucap dari Jin yang masih tak bisa mengetahui keberadaan dari Kak Yona. Wah, ternyata dia sangat waspada. Well, mau gimana lagi? Ini adalah Samil, jadi harus berhati-hati. Kak Yona pun duduk tepat di samping Jin.
Dan secepat kilat, ia langsung berada tepat di depan Jin, tapi si Jin masih belum menyadari kehadiran Kak Yona. Sepertinya mata pikirannya sudah terbuka setengah. Dia melakukannya di usia yang sangat muda. Aku sangat bangga sebagai kakaknya. Aku tak bisa mengabaikannya, ucap Yona. Aku akan beri dia sedikit latihan, jadi tunggu saja adikku. Kakakmu akan membuatmu menjadi kuat, gumam dari Yona. 4 hari kemudian, pemilik penginapan itu pun mengusir Jin dari sana. Ya, aku menyerah untuk menghabisimu. Aku mengaku kalah. Saat aku melihatmu datang dengan tanda pengenal nameless, aku yakin kalau kau adalah pewaris keluarga seni bela diri terkenal. Dan kau mendapat pencapaian besar sejak usia muda. Tapi sampai sejauh ini, aku tidak bisa menemukan satu celah pun darimu. Aku mengakuimu, levelku tidak bisa menghabisimu. 4 hari terakhir aku mencoba mengumpulkan informasi. Aku waspada karena kehadiran aneh itu. Apakah karena itu dia tidak bisa menemukan celah? Wah, digangguin terus dong sama Kak Yona selama 4 hari ini. Pemilik penginapan berkata, fakta kalau aku tidak bisa menghabisi pengunjung adalah kegagalan besar. Dan aku punya evaluasi keterangan yang akan datang. Aku ingin kau pergi karena aku sudah menyerah. Baru-baru ini aku tidak bisa membuat kemajuan, tapi karenamu aku belajar sesuatu. Dan karena itu aku akan memberikan sebuah nasihat untukmu. Saat kau bertarung melawan assassin, kau perlu memikirkan mereka sebagai mage atau penipu. Saat kau pergi dari penginapan ini, mereka adalah tipe orang yang akan kau hadapi. Dan benar saja, setelah Jin menutup pintu utama tempat penginapan itu, ia menemukan sesuatu. Banyak perangkap tanah yang terpasang tepat di pintu utama penginapan. Yah guys, baru kali dikasih tahu, nggak sampai semenit perkataan orang itu langsung terbukti. Tak hanya perangkap tanah, Jin juga diserang dari atas langit. Jin pun mengejar orang-orang tersebut dan mendapati ia tengah bertarung melawan 3 orang assassin. Pertarungan pun terjadi dengan begitu cepat. Tanpa merasa kesusahan sedikit pun, dengan mudahnya Jin mengayunkan pedangnya. Dan ketiga assassin itu pun langsung KO di tempat. Jin mengambil koin milik assassin itu dan langsung memberikan koin itu kepada pemilik penginapan. Karena ia tak mau merasa berhutang padanya. Tak hanya itu, baru saja beberapa menit Jin melangkah, seseorang mulai menyerangnya dengan puluhan anak panah. Sial, aku tak tahu seberapa banyak yang mengejarku. Sulit bagiku untuk menebak. Karena sudah seperti ini, daripada bersembunyi, aku harus pergi ke tempat yang lebih tinggi dan memantau musuh-musuhku. Sialan, sebenarnya seberapa banyak sih jumlah mereka? Gumam Jin dengan kesal karena pertarungan tak kunjung selesai. Semenjak ia pergi dari penginapan itu, bahkan selama 4 hari ini ia tak bisa beristirahat dengan nyaman karena diganggu Kak Yona. Kak Yona yang selalu memantau gerak-gerik adiknya sampai detik ini merasa cukup bangga dengan kekuatan Jin. Seperti yang diharapkan dari si bungsu, dia beradaptasi lebih cepat dari yang kupikirkan. Melihat levelnya dengan tinggal bersamanya selama 4 hari itu sangat bermanfaat. Jadi ayo kerja saudara bungsu, setelah kau bermain seperti ini selama seminggu, mata pikiranmu akan sepenuhnya terbuka. Tapi jika kau lebih lemah dari yang kupikirkan dan mati saat menjalaninya, ya mau gimana lagi, aku pasti akan kecewa. Itu sudah hal biasa orang-orang mati selama menjalani latihan. Maka dari itu, kumohon kerahkan semua kemampuanmu agar kau tak mati. Wah, semakin seru ya ceritanya. Mimin mau ngucapin terima kasih banyak ya yang masih setia menonton channel ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.